semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Ada sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Kenapa nih Layu semua udah makan? Belum, Bu. Coba ulang lagi ya. Nanti kalau ibu bilang, apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Kita ulang ya. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah gitu dong, masih pagi. Nah ibu ambil absen dulu ya. Tapi sebelum ibu ambil absen, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Rifki dipersilakan. Siapkan teman dan benar-benar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah ibu ambil absen ya, dengarkan ya anak-anak. Ya, Bu. Rifki Adha, Putri Nabila, Hadir, Bu. Fahri Hamzani, Hadir, Bu. Fadila Gusti, baik anak-anak ibu semua. Di sini ibu mau ambil absen ya. Dengarkan ya. Rifki Adha, Putri Nabila, Fani Hamzani, Fadil Naufal Asmi. Nah, anak-anak ibu semua, apakah anak-anak ibu semua sudah tahu apa materi pembelajaran kita pada hari ini? Alam, Bu. Apa? Alam. Di mana Naufal tahunya? Dari belajar kemarin. Oh, Naufal belajar ya. Nah, betul. Judul pembelajaran kita hari ini yaitu berkaitan dengan bentang alam, yaitu pengaruh bentang alam terhadap keberagaman budaya. Nah, di sini Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai bentuk bentang alam Indonesia seperti pegunungan, daratan rendah, pantai, sungai. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara jenis bentang alam dan aktivitas masyarakat setempat. Misalnya di daerah pantai ada nelayan dan di daerah pegunungan atau daratan tinggi ada petani. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh keberagaman budaya seperti rumah adat, pakaian, makanan, dan mata pencarian yang mempengaruhi oleh kondisi bentang alam Indonesia. Nah, di sini Ibu mau tanya, apakah anak-anak Ibu di sini pernah ke pantai atau ke gunung? Nah, kalau pernah, apa saja yang anak Ibu lihat di sana? Gunung. Gunung, bagus. Ombak, pasir, bagus. Nah, orang-orang di pantai biasanya bekerjanya sebagai apa? Nelayan. Kalau di gunung? Berkebun. Berkebun. Nah, bagus. Nah, sebelum itu, Ibu mau menjelaskan terkait dengan adaptasi masyarakat di lingkungan kita, yaitu yang berkaitan dengan keberagaman budaya.
sudah tua makanya begini. Nanti anak ibu bantu isi ya. Ya, Bu. Astagfirullah. Lupa ya. Lupa ibu anak-anak. Dah. Bisa. Dah. Ibu mau tanya apa saja bentang alam yang anak ibu ketahui? Sisir. Ini Bu. Coba sebutkan. Pegunungan. Gunung. Pesisir. Nah, setelah gunung, Pesisir. pantai, laut. Bagus Putri. Apa lagi? Dia Ya, dataran rendah. Tinggi. Topik gunungan. Nah, di sini anak ibu siapa yang bisa isi yang di ibu tulis ini? Acak, Bu. Apa bu? Apa nak? Boleh jauh. Boleh. Aja, Bu. Ya. Silakan Rifki. Jalan. Ya. Jalannya biasanya di dataran rendah itu jalannya menggunakan jalan apa? Berkelok, lurus, jalan tol atau jalan apa? Macam-macam Bu. Nah, ya. Bagus. Awas ya, Bu. Dataran rendah mana yang lainnya? Iya, Bu. Laut. Berkebun bisa juga. Biar awas, Bu. Ya, boleh, boleh. Jangan bertengkar ya. Jangan bertengkar. Iya, ya. Dia mau jadi kau. Bagi sama rata ya. Bu, ini Bu. Baju kau. Bu. Siapa lagi? Apa? Bu. Bu. Iya, Siapa lagi? Bu Utri. Fani nanti bacakan ya apa yang sudah ditulis temannya. Iya, Bu. Nah, kapal. Sudah kan si gunungnya. Tidak, Jalan kemana? tidak ada jalan di pantai. Skip. Dulu kalau sudah kita. Sudah. Pantai baik. Baju pantai Baju tipis. atau Ya, bagus. Ah, sekarang anak-anak ibu sudah mengerti apa itu apa saja adaptasi masyarakat pada bentang alam. Coba yang
Bisa bu, berganti bu. Bisa lah, Pak. Ini jatuh dia. Nah, di sini Ibu mau melihatkan gambar anak-anak Ibu semua, tolong jawab ya. Panggung. Apakah anak-anak Ibu semua tahu ini apa? Rumah. Iya, rumah. Rumah apa tadi? Bapak sudah Ada jawab. panggung. Ada panggung. Nah, rumah panggung ini tahu anak-anak Ibu semua ini berasal dari mana? Salah. Nah, bagus. Ya, itu adalah rumah adat dari Kalimantan. Nah, anak-anak Ibu tahu apa alasan Kalimantan menggunakan rumah panggung tidak seperti rumah adat kita? Apa alasannya? Oh, masuk harimau. Bagus. Kalau nopal, apa alasannya? Tahu deh bu. Tidak tahu? Oh, tidak apa-apa. Namanya kita belajar kan? Ya. Kalau Putri, Putri dengar Ibu? Dengar Bu. Nah, apa alasannya Kalimantan menggunakan rumah adat panggung, tidak seperti rumah adat kita? Bu tahu bu. Kenapa bertengkar kalian berdua? Astagfirullah. Apa tahu kok? Apa? Kalau sama tidak beragam nanti bu. Oh, tidak beragam, bagus. Supaya tinggi bu. Ya, orang Kalimantan. Ya. Asal pertanyaan bu. Nah, kenapa Kalimantan menggunakan rumah adat panggung tidak seperti rumah adat kita, yaitu kita kan dibangunnya kan tidak menggunakan panggung. Nah, alasannya karena daerah Kalimantan itu adalah daerah rawa yang sering daerahnya terkena banjir. Nah, oleh karena itu masyarakat setempat membangun rumah panggung untuk menghindari air masuk ke dalam rumah adatnya. Nah, kan tidak lucu kan kalau kena banjir terus. Nah, makanya digunakanlah rumah adat panggung. Rumah panggung. Nah, selanjutnya ada Ibu tahu ini pakaian adat apa? Kalimantan. Ya, namanya
Iya. Nah, kenapa? Apa alasannya? Tahu bos. Tidak apa anak-anak ibu semua tahu apa alasannya? Karena banyak hutan, ada burung banyak. Nah, bagus. 100. Wih, 100. Apa tadi Rizky? Karena tinggal dekat hutan, jadi burung banyak. Nah. Nah, selanjutnya dia ada makan, apalagi yang duanya? Makanan. Makanan. Kenapa lapar ya? Nah, anak ibu semua, perhatikan gambar ini ya. Papeda. Wah, bagus. Itu memang papeda. Anak ibu tahu papeda dari mana? Papeda. Papua. Wow, pintar. Ibu sangat appreciate. Nah, apa Bu, alasan? ada kurang, Bu. Apa? Oh iya. Sekarang ibu tanya, mengapa orang Papua mengambil makanan khasnya papeda? Karena banyak sagu, Bu. Hah? Pintar. Karena tepuk tangan. 100. Karena banyak sagu. Apa yang disebut gua? Apa? Sagu. Yang berasal dari alam, Bu. Yang pon. Iya, bagus. Yang kedua. Nah, apalagi yang terakhir? Alat musik. Alat musik. Alat musik. Nah, sekarang anak ibu juga perhatikan gambar ini ya. Sesando. Apa? Sesando. Sasando? Iya, sasando. Rizky tahu sasando dari mana? Dari TikTok, Bu. Ya, bagus. Ya. Bukan, Daerah asal sasandonya dari mana? Dari Papua. NTT. Bukan, iya, NTT. Ya, kayak kami gitu. Ya, anak-anak ibu sekarang ibu tanya, apa alasan NTT mengambil sasando sebagai alat musiknya? Nggak tahu, Bu. Karena banyak di situ banyak daun. Apa? Daun itu banyak dubur. Iya, bagus. Apa Rizky? Karena di NTT terdapat tumbuhan untuk membuat sando. Nah, dari penjelasan yang sudah ada di papan ini, apakah anak-anak ibu paham dengan apa yang sudah ibu jelaskan? Kamu. Nah, ibu jelaskan kembali ya. Keberagaman budaya yang mempengaruhi bentang alam. Yang pertama ada rumah adat. Rumah adat Kalimantan. Mengapa rumah adat Kalimantan menggunakan rumah panggung? Karena di Kalimantan banyak memiliki daerah yang rawa, yang sangat rawan akan banjir. Nah, yang kedua, pakaian adat. Mengapa suku Dayak sering menggunakan pakaian adat seperti bulu-bulu yang tadi kan? Karena sebenarnya Karena orang-orang suku Dayak ini banyak tinggal di hutan. Kalau kita adat Sumatera Barat, adat Minang, kan kita tidak
perlahan. Iya Rifki? Iya, Bu. Ya. Nah, sekarang anak ibu perhatikan video ini ya. Di sini kita akan belajar tentang pengaruh bentang alam dengan keberadaan budaya. Apa itu bentang alam? Bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami tanpa campur manusia. Ragam bentang alam yang ada di Indonesia ada dataran tinggi, dataran rendah, sungai, hutan tropis, pulau dan pantai, dan terakhir adalah gunung berapi. Adaptasi masyarakat di daerah pegunungan. Yang pertama, bertani di lereng gunung. Yang kedua, membangun rumah dari bahan dapur. Yang ketiga, memakai pakaian yang tua. Yang keempat, menggunakan jalan menanjak atau berkelok. Adaptasi masyarakat di daerah pantai. Nah, ini materi kita tadi. Bekerja sebagai nelayan. Yang kedua, transportasi perahu atau kapal. Yang ketiga, memakai pakaian tipis dan kering. Yang keempat, membuat tambak atau kolam gerak. Selanjutnya, adaptasi masyarakat di dataran rendah. Yang pertama, bertani dan perkebunan. Yang kedua, membangun permukiman padat. Yang ketiga, memakai pakaian tipis. Yang keempat, menjalankan usaha dan perdagangan. Pengaruh bentang alam terhadap budaya. Yang pertama, ada bentuk rumah. Biasanya di daerah yang sering hujan dan banjir menggunakan rumah panggung. Di daerah pegunungan menggunakan bentuk rumah yang beratap runcing. Yang kedua, ada makanan khas. Hasil dari laut yaitu menangkap ikan. Dan di dataran tinggi menghasilkan sayur-sayuran. Yang ketiga, pakaian adat. Biasanya pakaian dipakai sesuai cuaca dan lingkungan. Apakah bentuk rumah dipengaruhi oleh kondisi bentang alam? Mengapa bentang alam mempengaruhi ragam budaya? Apa? Yang pertama, ada baru Niang Flores Nusa Tenggara Timur. Memiliki ciri-ciri berbentuk kerucut dengan atap yang tinggi menjulang. Terbuat dari bahan alami seperti bambu, kayu, dan ilalang. Cocok di dataran tinggi karena atapnya membantu lindungi rumah dari angin kencang dan hujan deras yang sering terjadi di pegunungan. Kemudian yang kedua ada rumah panggung Sulawesi Tenggara. Memiliki ciri-ciri yaitu dibangun di atas tiang-tiang tinggi, terbuat dari kayu ulet yang tahan air, cocok di perairan karena struktur panggung yang melindungi rumah dari banjir. Kolom rumah juga membantu sirkulasi udara dan mengurangi panas. Kemudian yang ketiga ada rumah joglo dari Jawa, Yogyakarta. Ciri-ciri rumah joglo memiliki atap yang berbentuk tanjung, yaitu atap segitiga yang tinggi, dibangun dengan bahan kayu jati yang kokoh. Ruangannya terbagi menjadi beberapa bagian, seperti pendopo untuk menerima tamu dan dalam untuk keluarga. Cocok untuk dataran rendah karena struktur yang luas, terbuka, memungkinkan sirkulasi udara yang baik. Kesimpulannya, Indonesia kaya akan bentang alam dan budaya. Setiap daerah memiliki keunikannya sendiri. Ayo hargai keberagaman alam dan budaya di Indonesia. Nah, dari video tadi, apakah ada anak ibu yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi kita tadi? Tunggal ya, kita pantas bangga karena Nah, ada anak ibu yang bisa menyimpulkan? Ayo.
simpulkan dari pembelajaran kita hari ini dan juga dari video tadi? Yang kesimpulannya yaitu keberagaman budaya yaitu ciri khas yang ada pada daerah-daerah yang ada di Indonesia yang beragam dari rumah adatnya, pakaian, makanan dan juga alat musik. Kemudian adaptasinya pada dataran tinggi biasanya menggunakan pakaian tebal karena cuaca yang ada di dataran tinggi itu biasanya cenderung dingin. Nah, sedangkan di dataran rendah cenderung panas dan biasanya menggunakan pakaian nipis. Ya, Bu. Nah, bagus. Tepuk tangan. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi dan juga setelah anak Ibu melihat video tadi, Ibu ada LKPD buat anak Ibu yang dikerjakan hari ini per kelompok ya. Ibu membagi menjadi 2 kelompok. Ya, ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Jangan mencontek ya. Ya,
Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya namanya Fani dan teman saya. Malu. Kenapa malu? Tutup matanya, Fani malu. Baiklah, kami akan membacakan Ngapal aja ya. Tentang alam terhadap budaya. Pertama, bentuk rumah panggung di Kalimantan, yaitu menghindari dari banjir karena daerahnya banyak rawa-rawa. Makanannya itu papeda, dari Papua dan Maluku, karena sagu banyak terdapat di daerah Papua dan Maluku. Alat musik sasando dan INTP karena karena bahan utamanya dari tumbuhan yang banyak terdapat di NTT. Kemudian pakaian adat suku Dayak dari Kalimantan karena menjadikan ciri khas alam yang ada di Kalimantan. Ya, Bu? Dah, tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok 1 ya. Baiklah, untuk yang pertama. Yang pertama itu menyimpulkan manfaat suatu bentang alam. Nah, di sini ada gambar sungai. Nama bentang alamnya kan sungai. Manfaatnya untuk mengaliri persawahan. Yang kedua itu hutan. Untuknya untuk kita bertani. Yang ketiga itu pantai untuk membuat garam. Lanjut. Selanjutnya, adaptasi di daerah bentang alam yang berbeda. Tuliskan cara beradaptasi di setiap daerah yang berbeda. Yang pertama, adaptasi masyarakat di daerah gunung. Di sana kita menggunakan jaket, hanya sebagai petani atau berkebun, tanaman yang dihasilkan seperti sayur-sayuran dan jalanannya berkelok. Yang kedua, adaptasi masyarakat di daerah pantai, bekerja sebagai nelayan. Transportasinya ada kapal, memakai baju-baju yang tipis, hasil yang ada di daerah pantai itu ada ikan dan garam. Dan terakhir, adaptasi masyarakat di dataran rendah, bekerja sebagai petani. Selanjutnya ada rumah panggung yang tadi dan kenapa dari Dah. Silakan dulu. Tepuk tangan. Ya, sekarang kita masuk kepada soal evaluasi ya. Ibu bagikan kertas, tulis namanya. Soalnya ibu bacakan saja ya. Ya, Bu. Tapi bikin sendiri. Sendiri aja. Ya Bu, Ya, ini kalau sendiri mau aja. membaca juga Bu. Dah. Sudah siap? Tidak. Sudah, Bu. Dah. Kumpul ya. Nah, dari berakhirnya soal evaluasi tadi, maka berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Kita speaking dulu ya. Ya, Bu. Anak ibu tahu tepuk wow? Tahu. Ya. Tahu dikit, Bu. Ya, berdiri ya. Ya. 1, 2, 3. Beri dia W. Beri dia O. Beri dia W.
Siap gerak, hormat gerak, tegap gerak, bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum